Wow. Selamat malam. Selamat malam. Wah, siapa ini? Wah, ini kok saya tadi pagi ini kayaknya karena bangun pagi jadi dapat rezeki nih. Ada cewek cantik dari Dayak ini sepertinya, benar ya? Asli dari suku Dayak. Asli dari suku Dayak, tiba-tiba main ke studio Komsos, bawa apa ini? Alat musiknya namanya sape. Alat musik suku Dayak. Wah, baru ini saya ngeliat. Bagus banget suaranya tadi ya. Terima kasih. Waduh. Wah, ini perlu kenalan kita. Iya. Dan jumpa lagi di Matius Talk episode ke-27. Dan malam ini saya sendiri, puji Tuhan saya sendiri bersama cewek cantik. Jadi Kak Endah nggak ada. Nggak. Kak Endah dia izin sakit. Jadi kurang enak badan dan dokter minta istirahat. Jadi untuk episode kali ini saya sendirian. Ya, ditemani dengan kakak cantik ini, nanti kita kenalan dengan lebih lanjut. Ya, dan selamat malam semua. Selamat malam Bapak Ibu, rekan muda dan juga adik-adik semua. Yuk langsung saja, gak sabar saya mau kenalan. Mungkin nanti nyanyi lagi kali ya? Ya, boleh nanti boleh nyanyi ya? Berapa? Berapa? 5 lagu? Wah, itu kita konser, nyanyi itu aja. konser nanti. Kita gak usah ngobrol, kita nyanyi aja. Nyanyi ya, full nyanyi konser rohani. Ya, boleh. Nanti saya nyanyi. Boleh banget ya, Kak, ide bagus. Kamu main musiknya. Ide bagus. Tapi kalau saya nyanyi biasanya langsung hujan deras nanti. Waduh, langsung pergi orang-orangnya Kak. Langsung yang nonton langsung habis. Oke, yuk langsung saja kita mulai Matius Talk episode 27. Yeay! Yeay, ini dia Kakak Deliana Winky. Ya. Betul? Iya benar, Deli. Panggilannya Deli. Panggilannya Deli. Ya. Gimana? Biasanya kalau dipanggil tuh Deli, kalau enggak Deli Sape, karena kan main sape jadi dikenalnya Deli Sape. Sape. Tadi alat musik sape ya, jadi Deli Sape. Jadi kalau di medsos, di Instagram atau TikTok itu taunya Deli Sape. Oh gitu. Ini berarti terkenal juga ya? Mungkin di lingkup Kalimantan aja. Oke. Tapi di lingkup Paroki Bintaro juga saya udah beberapa kali notice ini dalam 3 tahun terakhir ini. Iya, ya kan? Kebetulan aku memang ibadahnya di Paroki Matius Penginjil ini. Karena udah mantep banget, udah hatinya udah klop di sini ya. Ini. Waduh, mungkin nanti saya minta Romo Tio untuk dibuatkan kakak ya, kartu keluarga Paroki. Langsung ini ya, rekrut. Dan mungkin ada pengen mau join Komsos juga? Mungkin one day. Ya, one day. Jangan lama-lama, sebentar lagi habis pengurusan saya nanti. Ya. Oke, tunggu, kenalan dulu. Kok bisa nyasar dari Kalimantan Barat sampai ke Paroki Bintaro, iya, gimana ceritanya? Sampai ke studio Komsos, gimana Kak? Menarik. Sebenarnya gini Kak, Deli itu ngerantau dari Kalimantan itu tahun 2020 pas COVID, karena kuliah di Institut Pariwisata Trisakti di Bintaro. Nah, karena Deli kan Katolik ya, terus tuh nyari gereja-gereja Katolik yang dekat dari kampus, dari tempat kosan gitu. Nah, ada beberapa opsi gitu kan. Dan kebetulan ada dosen Deli itu yang Katolik juga, dan dia menawarkan ini ada nih di Matius Penginjil gitu kan. Gerejanya nyaman di situ, rumahnya juga seru-seru. Nah, Deli ibadahlah di sini kan. Pertama kali ibadah, wah kok rasanya kayak di Kalimantan, suasananya tuh kayak di Kalimantan. Dan kebetulan kan di sini pakai ini ya, pakai buku apa ya yang untuk nyanyi itu Puji Syukur. Nah, kebetulan kalau di kampung tuh pakai Puji Syukur juga dan hafal gitu kan. Terus romonya pas khotbah juga seru-seru gitu kan, gak ngantuk. Langsung lah klub di sini sampai ke 2024. Waduh, berarti udah 3 tahun lebih lah di sini. Lebih ya? Iya. Padahal dulu belum ada AC ya, tapi senang di sini ya. Tapi seru banget di sini. Gitu. Sekarang ada AC tambah seru apa tambah? Tambah seru. Kan kebetulan aku ibadahnya tuh sering tuh jam 4 Kak. Jam 4 sore. Jadi teman-teman anak muda kalau mau ketemu itu dia. Saya pantesan. Saya tuh cuma dengar cerita-cerita doang, tapi sekali 2 kali pernah ngelihat juga.
apa namanya, jam 4 itu jamnya biasanya ini ya, orang lebih pilih untuk tidur ya kan, habis makan, kenyang ketiduran gitu kan. Kalau ramai itu jam 9 ya Pak? Jam 9 itu ramai biasanya. Sama yang pagi itu yang, kalau yang pagi yang rajin-rajin. Oh iya, pernah juga yang pagi, makanya waktu itu dinotis sama teman-teman dari Komsus itu karena Deli tag ini apa, nyanyi bareng anak-anak Miss Dinar, Santo Matius. Terus Deli tag video bareng mereka, lalu tag ke Instagramnya Gereja Matius, terus dinotis, diundang deh. Oh gitu. Iya, itu dia, langsung kita undang. Habis itu makanya langsung ditanyain mau join Komsos enggak? Langsung ya guys? Iya dong. Terus mungkin gini Kak, karena Deli kan dari suku Dayak nih. Setiap Deli ngomong di depan umum itu pasti selalu memakai salam Dayak nasional namanya. Kakak mau belajar nggak? Mau dong. Siapa tahu kan bisa dites sama suku Dayak gitu, cocok nggak nih gitu. Iya. Saya pernah berkunjung ke Kalimantan juga. Ke suku Dayak berarti? Waktu itu di Kalimantan Timur. Iya, suku Dayak juga ada kan di Kalimantan Timur. Nih, gini gimana Kak, caranya? Adil Kak Talino. Ya, Bacuramin Kak Saruga. Basengat Kak Jobata. Ya, jawabannya arus. Yeay. Udah, pelafalannya udah bagus banget Kak. Oh ya? Ya udah kayak orang suku Dayak. Iya, saya senang banget loh waktu Juli tahun lalu waktu itu ke Wahau ya, Kalimantan Timur, sekitar 11 jam dari Samarinda ke utara. Emang itu jauh ya Kak? Iya, jauh bener dan tapi merasa benar-benar nyaman banget. Adem, hutannya masih betul, banyak. Betul, hutan, iya waktu itu. Udara bersih benar. Iya, itu merasakan langit biru, udara bersih itu di situ. Iya benar-benar. Nah kalau artinya sendiri, adil Kak Talino tuh adil ke sesama manusia. Bacuramin Kak Saruga, hidup kita di dunia ini harus bercermin ke surga yang bersih, yang baik kepada semua orang, dan juga tidak saling menyakitkan gitu. Lalu Basengat Kak Jobata, hidup kita di dunia ini harus berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pencipta gitu. Wih, itu setiap kali ketemu atau setiap kali? Setiap kali ketemu dengan teman-teman suku Dayak biasanya ngucapin itu. Terus kalau misalnya di forum-forum nasional agar orang tuh kayak melihat itu ternyata apa ya, kayak kata-kata yang digunakan oleh orang Dayak sebagai acuan hidupnya gitu. Oke, ya gitu. Mendalam sekali ya dan bagus banget ya. Iya. Itu apa namanya? Kalau tadi yang jawabannya apa? Arus itu amin. Gitu. Oke. Wah, makasih loh. Nanti diajarin lagi yang lebih banyak ya. Kak, ini kalau keluarga di sana semua? Iya, kalau keluarga di sana semua, kebetulan mama bapak di sana. Dan di sana kan gerejanya itu gereja Katolik juga kan. Yeah. Orang tua tuh memang Deli lahir tuh sebagai orang Katolik dan kebetulan udah gini Kak. Kalau yang udah di baptis terus sudah terima komuni dan sakramen Krisma. Jadi sudah kuat sekali menjadi Katolik. Luar biasa. Gitu. Orang tua di sana, di Kalimantan. Di sana semua ya. Nggak nyariin ya atau nggak nyuruh pulang nggak? Enggak sih, karena kan nuntut ilmu. Oh gitu. Tapi rencana setelah selesai pulang ke sana atau mau mungkin berkarya di sini? Berkarya dulu, habis itu baru pulang kampung. Tapi kebetulan kalau di kampungan juga ada sekolah yang Deli dirikan. Iya, nah aku denger nih ada ternyata founder sekolah adat Arus Kualan. Waduh, sekolah adat Arus Kualan. Apa itu? Sekolah gimana itu? Sekolah adat Arus Kualan itu sekolah yang bersifat non formal yang kami bangun, salah satu pendirinya saya dan juga kakak saya, Desi Dewi Dersi. Nah itu kami bangun 2014. Udah sekitar 10 tahun ini, tanggal 9 nanti. Itu kami bangun itu berlandaskan kepada edukasi, pendidikan adat, lingkungan, literasi, dan juga kearifan lokal. Kalau sekarang kan kebanyakan anak-anak muda itu kayak melupakan kearifan lokal yang mereka miliki. Nah, kami itu menjadi jembatan untuk anak-anak tuh yang ingin menggali lagi pengetahuan yang udah hilang gitu. Sekolah gitu. Tapi ini non formal ya? Iya, non formal. Jadi ada yang namanya belajar tidak terasa Kak. Jadi kami tuh belajar di hutan, belajar di sungai. Itu yang seru gitu. Justru belajar ya kan? Di rumah orang-orang tua gitu. Tapi nanti
ininya apa ijazah atau apa atau sertifikat? Lebih ke ini tuh sebenarnya nggak ada batasan usianya sih Kak, dan juga untuk tolak ukurnya mungkin anak-anak yang udah selesai misalnya dari umur 17 tahun akan diangkat menjadi fasilitator dan mendapat sertifikat. Jadi kalau sekarang kan iya bisa direkomendasikan oleh sekolah adat misalnya kalau dia mau mendaftar beasiswa pelaku budaya karena dia benar-benar sebagai pelaku budaya. Jadi yang merekomendasikan dari sekolah adat atau sekolahan gitu. Mau pindah sana ya? Boleh, berkunjung. Iya loh, seneng loh di sana tuh, aduh nyaman sekali ya, nyaman sekali. Dan waktu itu agak kaget ya. Karena malam-malam itu ada yang nabrak kaca kan, kirain nggak taunya tenggeret, tapi tenggeretnya besar sekali segini. Biasa kan kecil-kecil ya. Di sana memang masih banyak sih hewan-hewan hutan gitu masih banyak. Terus pagi-pagi itu saya ketemu burung enggang ya Pak. Oh iya burung enggang. Enggang itu juga terus. Wow keren banget. Keluar malam itu saya naik sepeda keliling, nggak taunya ketemu security diomelin saya. Karena takut ketemu ular katanya. Oh iya. Terus masih ada orang hutan juga katanya gitu. Ya jadi memang alamnya masih bagus banget ya. Iya benar-benar. Gitu. Ya. Tapi saya tuh pengen pindah IKN nanti tunggu belum ada yang ngajak. Wah. Kak Deli, di sini berarti dengar juga konten kreator ya. Waduh. Ya bisa dikatakan gitulah Pak. Ya. Berapa followernya udah? Berapa? Masih sedikit. Kalau di TikTok itu 180.000. Ya. Kalau di Instagram 16.000 dan kalau di YouTube 16.000, kalau Instagram kalau nggak salah itu 35. 35.000. Iya. Waduh, saya belum loh. Nanti follow ya. Nanti kita betulan. Gitu. Tapi kalau di media sosial kebanyakan itu kontennya membahas seputar suku Dayak sih Kak. Dan juga kearifan lokal. Emang fokus ke situ ya? Karena kebetulan kan memang Deli ada tagline hidupnya. Tagline hidup. Itu ya. Apa? Coba, saya juga punya tagline hidup. Oh ya, boleh kan ya? Boleh. Tetap mendayak di tanah perantauan. Itu jadi pacuan. Dimanapun Deli berada, mau merantau sampai ke luar negeri pun ya Dayak tetap ada di aliran darahku. Iya dong. Gitu. Kalau enggak apa? Iya, kalau saya ini biar miskin harus tetap sombong. Wih, maksudnya gimana tuh? Gimana tuh maksudnya? Jadi ya biar miskin harus tetap sombong ya. Sombongnya dalam konteks positif kan? Iya dong. Iya. Tapi kalau dengar sombong tuh kayak, wah orang ini sombong apa nih? Oh enggak, sombong itu maksudnya biar nggak punya duit tapi tetap harus makan yang agak mewah gitu. Keren itu. Jangan ditiru, itu nggak baik kalau yang gitu. Iya. Itu. Nah itu di sini katanya aku dengar kenal sama Romo juga di sini. Aku dengar belum join OMK ya, tapi sudah diajak sama Romo Wawan. Iya, Romo Wawan. Terus kemarin Romo Tio juga. Iya, Romo Wawan, Romo Tio, dan juga ada Romo yang pernah tugas di Kalimantan. Aku lupa Romo siapa, tapi Romonya tuh baik banget. Gitu. Romo Fendi tuh baik banget. Iya kayaknya sih. Aku dong. Sorry. Aku pikir beneran ada loh Romo Fendi. Ada Frater Fandi ya. Oke. Ya. Nah kemarin tuh sempat diajak Romo Wawan kayak, iya kamu ikut OMK aja biar bisa ketemunya tuh anak-anak OMK yang seiman gitu. Iya. Nah ini rekan-rekan OMK yang bilang di Matius nggak ada yang kurang yang bening-bening. Aduh. Itu dia. Ada satu yang bening. Nah, kan. Tolong diajak ikut OMK. Aduh. Nanti sudah siap diserbu sama. Oh enggak gitu sih Kak. Biasa gitu kami cari yang bening-bening itu langsung semangat jadi kan teman-teman OMK jadi semangat ini untuk ikut. Saya jadi grogi Kak. Terus kenal Romo Tio waktu itu diajak ya? Iya Romo Tio waktu itu saya tuh diundang buat. Nah sebelum itu kenalnya itu karena Deli itu ikut Valentine Day bareng anak-anak OMK. Nah di situ tiba-tiba yang kemarin apa yang tahun lalu kayaknya yang tahun lalu. Terus tiba-tiba diundang sama Romo Tio buat
datang ke paroki, katanya mau diajak untuk penggalangan dana. Ya. Di mana ya itu tempatnya? Samadhi ya. Iya, Samadhi. Ya, di situ. Terus Deli ikut Romo Tio dan juga beberapa Romo untuk penggalangan dana di sana. Kami nyanyi-nyanyi, terus kami pelayanan, terus kami yang komedi opera. Ya, opera komedi Samadhi, opera komedi. OKS itu. Makanya kenal sama Romo Tio yang the best banget. Ya. Itu waktu itu main sape. Iya, main sape, nyanyi-nyanyi lagu Dayak, lalu lagu-lagu rohani. Gitu. Nah, pas yang misa Valentine itu juga main sape atau enggak, kebetulan Deli cuma sebagai peserta aja. Karena waktu itu teman-teman juga belum ada yang kenal juga sih, Deli belum ada temennya gitu. Datang sendiri, ikut di belakang, ikut nimbrung. Iya, ini dia nih. Ayo kita angkat Deli ke permukaan supaya jangan di bawah-bawah terus. Gitu. Nanti ikut Komsos biar biar seru ya. Biar seru, biar banyak yang ini. Benar-benar. Nggak sibuk kan? Kesibukan sehari-hari apa? Kuliah aja. Kuliah aja kan. Kuliah sama buat konten aja. Buat konten ya. Gitu. Lumayan ya. Berarti dari konten itu berarti yang di sekolah tadi kakak yang jalanin. Ya, sekarang yang di sekolah tadi itu yang jalanin kakak dan juga beberapa volunteer yang ada di sana. Jadi kami juga ada beberapa volunteer, ada 15. Untuk sekarang kami udah punya 4 cabang sekolah adat di tempat yang berbeda gitu. Dan Deli di sini sebagai media dari teman-teman luar yang mau bekerja sama ataupun yang mau datang ke sana gitu. Bisa ya, ada itu. Bisa. Biasa teman-teman dari luar negeri juga beberapa ada yang datang berkunjung ke sana. Konsepnya fasilitas pertukaran pelajar gitu. Mereka mengajar anak-anak dan juga mereka belajar budaya dari suku Dayak gitu. Nah ini nih yang kenapa sih Kak Deli itu sebagai anak muda itu kok masih mau mengembangkan budaya gitu? Ya. Mungkin dilihat dari latar belakang ya, karena kebetulan orang tua, bapak sama mama itu memang orang yang dilahirkan dengan kebudayaan itu masih kental gitu, jadi langsung turun-temurun ke kami, kayak kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya itu kuat gitu. Di rumah itu bapak itu di setiap dinding tuh lukisan-lukisan Dayaknya itu banyak, perisai-perisai, perisai Dayak itu banyak banget. Terus permainan tradisional. Nah mulai dari situ tuh kayak langsung muncul kesadaran gitu loh. Kayaknya kalau bukan kita sebagai orang pribumi, sebagai orang Dayak asli yang memperkenalkan atau memperjuangkan suku kita tuh nggak akan ada gitu. Anak kami nanti bisa nggak ya merasakan kalau kami tuh nggak peduli dengan budaya gitu. Gitu. Iya. Jadi saya pengen kayak generasi-generasi Dayak yang setelah kami nanti masih merasakan apa yang kami rasakan, kekayaan budaya yang kami miliki gitu. Nah di sini ada join komunitas atau ada komunitasnya atau? Ada ya? Kalau di Jakarta ada komunitas Dayak Jakarta, biasanya itu di Taman Mini Indonesia Indah, di Andungan Kaltim, Kalbar, dan juga beberapa Kalimantan lainnya. Itu sering bikin apa? Kumpul-kumpul atau acara? Iya, kumpul-kumpul, main-main musik, dan juga pesta-pesta gawe adat Dayak namanya. Gawe adat Dayak Jakarta, biasanya itu ada makanan-makanan khas suku Dayak. Kalau kita homesick itu bisa datang. Nanti info ya kalau ada ya. Siap, biar nyobain ya kan? Iya. Gitu. Ya aku waktu itu juga setiap ada makanan yang baru cobain. Iya benar, itu enak banget sih kan. Enak banget. Free atau ada ininya? Ada yang beberapa yang free, ada juga yang kayak UMKM masyarakatnya gitu. Itu berapa sering? Maksudnya sebulan sekali? Setahun sekali itu. Jadi sekali cuma. Waduh. Kalau gawe adat Dayak itu dilaksanakan ketika bulan 5 sampai bulan 8 ketika orang panen padi. Jadi ada maknanya Kak, nggak boleh dilakuin tuh di bulan-bulan terserah, harus ada bulan-bulan tertentu. Karena itu ada maknanya gitu. Itu tadi ya, syukur, ungkapan syukur itu tadi, panen padi itu. Gawe adat Dayak namanya. Ya, gitu. Iya makanya itu salut saya sama budayaan Dayak, Kalimantan Dayak itu masih kental sekali ya. Benar. Nah, kalau Kak Deli sendiri sama budaya-budaya baru nih, budaya-budaya luar kayak K-pop gitu yang masuk sekarang gitu kan, yang mungkin lebih gampang masuk ke anak muda, DJ, ya itu gimana? Anti atau nggak suka atau ya cek aja atau. Mungkin kalau Deli sebagai pemuda adat ya, melihat sesuatu hal yang kayak gitu, kita kan sekarang hidup di era modernisasi ya, jadi kita harus bisa
berseimbang antara tradisional dengan modern gitu. Jadi menerima aja. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Jadi alat musik sape ini tuh bisa digunain Kak. Lagu K-pop tuh bisa digunain untuk alat musik sape. Nah, itu tuh kolaborasi gitu. Iya benar. Ada unsur tradisinya, ada unsur modernnya juga. Gitu. Jadi Deli nggak anti sih, tapi lebih ke bagaimana mengkonsepkan itu menjadi unsur tradisinya ada, unsur modernnya juga ada gitu. Jadi bisa dinikmati untuk anak-anak semuanya gitu. Kok keren sih? Udah pernah collab gitu sama K-pop gitu pernah ya? Sama ini sih DJ yang dari teman-teman dari Amerika itu ada DJ tapi aku lupa ya DJ apa. Waktu itu di Bali itu dikhususkan untuk kolaborasi antara DJ sama alat musik tradisional sape gitu. Wih. Kemarin juga sempat sama Ziva yang artis itu, terus dengan teman-teman alat musik lainnya dari NTT, terus dari Bali, dari Dayak juga, itu kolaborasi dengan artis-artis nasional, membawakan lagu-lagu genre pop juga sama tradisional, jadi itu bisa kan, lagu gereja aja tadi bisa kan pas awal kan lagu rohani bisa. Iya. Kebanyakan di YouTube Dewi itu lagu rohani loh Kak, dan orangnya peminatnya tuh banyak sampai 16.000 viewersnya. Wow. Gitu. Nanti saya tonton. Nah, kalau diajak ini bisa dong berarti. Oh bisa, pelayanan gitu bisa. Bisa inkulturasi bisa, gitu atau nanti kalau join OMK, kebetulan OMK sering dapat tugas tuh mereka untuk ngisi kur. Ya bisa banget. Apalagi kalau nggak salah Paskah kemarin dapat lumayan banyak itu jadwalnya untuk bantu kur gitu. Atau enggak cari dana, kita juga dapat undangan dari paroki-paroki lain untuk cari dana. Jadi kita kan masih menyelesaikan GKP itu kan. Boleh banget, info aja Kak nanti. Benar ya. Biasa ini kalau yang aku mau ngomongin takut kualat, mau ngomong yang tua-tua itu. Enggak, tapi ada yang muda juga. Mereka keroncongan, biasa keroncong. Seru banget. Ya. Itu paling sering dan responnya juga dari umat di paroki-paroki lain juga seneng ya. Mungkin mereka kan unik gitu ya. Unik tiba-tiba kedatangan tim keroncong gitu. Wow, keren banget. Apalagi kamu sendirian di sini yang bisa sape atau ada sekelompok atau ada punya grup musik juga enggak? Kalau Deli sih individu sih, tapi ada beberapa teman-teman yang penggiat musik sape juga, tapi kebanyakan cowok. Dan cewek itu sangat-sangat jarang banget, makanya lebih kayak wow, menonjol gitu loh Kak. Oh malah cowok? Iya, kebanyakan pemain musik sape di Pulau Borneo ya, termasuk Sabah, Sarawak, Malaysia dan juga Kalimantan itu kebanyakan cowok. Yang cewek itu sedikit banget. Tapi puji Tuhan dengan beberapa konten yang kami buat, cewek-cewek Dayak itu yang buat konten tentang sape, sekarang udah banyak minatnya yang perempuan. Nah itu salah satu mungkin dampak positif dari media sosial sih. Itu kayak gitar ya kurang lebih? Kurang lebih kayak gitar sih dipetik, tapi dia itu ada teknik tradisionalnya. Jadi ada ciri khasnya gitu. Orang bisa gitar itu bisa main sape, tapi belum tentu itu ada feelingnya gitu loh. Karena itu ada teknik tradisionalnya gitu. Berarti tangannya kapalan juga dong? Iya. Gitu. Terus pernah pelayanan pakai ini ya, maksudnya di sini? Kalau di apa di sana? Di sana kalau pasti di sana lah ya. Pernah ya, pasti kalau di Kalimantan pernah. Atau misa setiap minggu di Kalimantan mungkin diiringi sape? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya, tapi kadang kayak ada hari-hari spesial gitu, entah Natal gitu. Tapi kalau untuk pelayanan lebih banyak tuh buat konten di YouTube sih. Itu kan suatu pelayanan nggak sih Kak? Iya dong. Sekarang media pelayanan kan macam-macam. Ya, jadi kebanyakan cover-cover lagu itu di TikTok sama YouTube itu lagu rohani. Karena ternyata banyak banget minatnya. Banyak teman-teman yang Katolik juga yang tertarik itu, terus komen kayak, Kak buat lagi dong, ini tuh rasanya tuh menyentuh, membuat kami tuh dekat dengan Tuhan. Wah, ini saya tersentuh ya kalau baca komentarnya kayak gitu. Gitu. Iya. Aku kalau pagi itu ya dengerin satu renungan gitu kan di YouTube. Nah, habis itu kadang kalau balik lagi dengerin lagu-lagu pop atau apa gitu kok maksudnya ini ya? Nggak pas gitu. Ya. Jadi kadang suka cari-cari. Lagu rohani ya, benar. Sepagi ikut cari ya. Siap. Iya. Jadi
apa ya? Ya udah kadang lanjut terus sampai 2 jam gitu kan sampai tempat tujuan baru nggak terasa. Iya. Benar. Nah, belum pernah ini dengerin yang versi Sape. Harus sih Kak. Ininya apa? YouTube-nya apa? Daily Sape. Oh iya, tadi Daily Sape ya. Biasa ya, Daily biasa. DELLY SAPE. Promosi ya, Kak? Ya, silakan. Ininya apa? Sama semua akunnya TikTok, Instagram, YouTube sama Daily Sape. Oh, oke. Shopee-nya atau Tokopedia? Oh, enggak. Sekalian. Beda lagi tuh. Apa? Kak, mau nanya-nanya dong. Kita agak keluar konten rohani nggak apa-apa kali ya? Ya kan, mumpung ada orang Dayak ini. Saya tuh tertarik ini loh. Apa namanya? Kak Bobby tadi katanya mana Kak Bobby? Iya. Kak, ini ada yang kan kalau kita Dayak tuh kan ada banyak ininya apa mistis gitu ya. Iya. Nah, aku kan pernah juga tuh ngelihat apa sih kayak mandau bisa terbang kayak gitu ya kan. Itu beneran? Mungkin sebagai anak rantau ya yang rantau ke luar Pulau Kalimantan, pertanyaan itu Kak sering banget. Ya memang sih. Dengar gitu. Ya buat kami kan apa ya? Oh, beneran gak sih itu gitu kan. Itu beneran, ada yang bilang itu ada talinya, tapi ada yang buktiin kasih ini ya kan nggak ada talinya gitu. Sebagai orang Dayak asli ya. Sebagai orang Dayak asli nih. Sebenarnya hal seperti itu kalau misalnya di suku Dayak itu ya ada beberapa orang yang memang bisa Kak. Tapi tidak semua orang Dayak itu bisa. Jadi kayak ada mungkin panglima ataupun ada ketua sukunya yang memang bisa melakukan itu. Tapi saya sendiri sebagai anak Dayak, saya nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu. Itu ada belajarnya dulu atau ada puasanya dulu kayak gitu? Kalau itu kurang tahu sih, karena itu kan memang skrip kan, rahasia. Oh gitu. Itu sih Kak. Itu Kak Hosea mau belajar mungkin Anda. Nah, terus apa? Itu ya. Satu lagi itu ada apa itu kuyang. Iya. Apa itu kuyang Kak? Kuyang. Nah ini juga Kak sering banget didengar saya Kak pakai Gojek. Kalau dia tahu Gojeknya tahu saya dari sekolah, Kak kuyang tuh beneran ada nggak sih Kak? Gitu pertanyaannya. Sebenarnya kuyang itu sampai saat ini 23 tahun saya hidup, saya belum pernah lihat kuyang Kak. Oh, oke. Bagus lah, saya juga belum. Tetapi teman-teman ada beberapa daerah tuh bilang kuyang tuh beneran ada katanya. Jadi saya nggak bisa mengatakan di Kalimantan tuh nggak ada kuyang, tetapi saya pribadi sendiri itu belum pernah lihat kuyang. Mungkin ada di suku-suku Dayak pedalaman gitu. Apa itu? Kuyang tuh kayak hantu yang cuma punya apa ya, isi-isi badannya sama kepalanya aja katanya. Tapi saya nggak pernah lihat Kak, jadi saya nggak tahu. Kalau yang teman-temannya kuyang pernah lihat? Nggak tahu. Ini di studio kami kan di belakang langsung. Nah, nanti habis ini kita nanti cari kuyang. Saya langsung nyanyi Tuhan lindungi. Ya benar. Saya juga kalau yang itu nggak pernah melihat juga. Jadi gitu, Kak. Tapi ya kalau dengerin cerita-cerita ya kan beneran ini ada gitu. Tapi kemarin saya sempat buat konten Kak. Sempat buat konten tentang kuyang. Terus saya bilang itu mitos. Itu mitos menurut saya ya. Ternyata banyak teman-teman tuh yang kayak enggak, di tempat saya tuh ada tahu, di tempat saya tuh bener ada gitu. Tapi ada beberapa teman tuh kayak iya kuyang tuh nggak ada, saya juga nggak pernah lihat gitu kan. Nah karena ada pro dan kontra, karena saya tidak mau adanya kayak perdebatan antara anak-anak Dayak khususnya gitu, saya take down videonya. Karena kan itu saya bilangnya mitos, itu belum mewakili teman-teman semuanya. Karena Deli kan belum pernah lihat gitu ya. Jadi Deli buat yang itu menurut Deli itu belum pernah lihat, itu nggak tahu nggak ada, tapi bagi teman-teman di pedalaman mungkin ada gitu. Kamu kurang di pedalaman kali. Kalau di sana di pedalaman? Iya di desa. Tapi di desa Deli itu nggak ada Kak. Nggak ada, ya berarti mungkin desanya. Desa lain gitu kan? Ya itu, iya mungkin. Gitu. Ini isinya orang-orang baik gitu yang. Kayak gitu sih Kak. Jadi nggak ada dia mau join ke desamu, aduh nggak cocok di sini gitu. Jadi. Gitu. Wah boleh nih kita mana loh? Kok pergi eksplorasi ke Kalimantan ya? Iya, Kak Bobby, Kak Hosea, kita boleh bikin konten khusus itu nggak? Kuyang.
Terus oh ada satu lagi, tapi ini bukan mistis. Kan ada yang ini ya, yang telinga panjang. Ya, itu kenapa sih? Kenapa? Maksudnya tujuannya yang perempuan atau yang laki-laki? Yang perempuan. Ya, dua-duanya. Ya. Nah, kalau yang perempuan itu kan beberapa suku yang ada di Indonesia itu mereka ada sistem pengukuran kecantikan, seberapa cantik orang suku itu gitu. Nah, kalau di Dayak itu ada beberapa suku Dayak, tapi nggak semua suku Dayak. Itu kecantikan tuh diukur dari seberapa panjang telinganya. Dulu zaman dahulu. Oh, oke. Okay. Ya. Tapi kalau di suku Dayak aku tuh itu nggak ada tradisinya seperti itu. Ada beberapa dari suku Dayak lainnya aja. Telinga panjang. Emang tradisi itu, Kak. Tradisi memanjangkan telinga. Kalau di sukumu apa ininya? Ukuran kecantikannya apa? Nggak ada sih mungkin. Nggak ada ya? Baru mau pertanyaan, kalau ada baru pertanyaan berikutnya. Kamu masuk ke situ kategori situ gitu atau ya? belum gitu. Mungkin kecantikan. Kalau enggak mungkin enggak ya kan. Semua perempuan cantik ya. Iya betul. Kalau di suku Mentawai kan itu kecantikan tuh dilihat dari seberapa runcing giginya. Jadi mereka tuh kayak dipahat gitu loh, Kak. Gigi apa? Taring? Semuanya. Semuanya? Terus semuanya runcing-runcing gitu? Iya. Kemarin saya kesana dan saya menyaksikan langsung giginya tuh kayak runcing-runcing. Terus mereka pakai tato. Cewek-ceweknya gitu. Menandakan baju abadinya mereka gitu. Itu uniknya sih, keren banget. Tapi di sana tatonya bukan yang itu kan? Hand typing. Yang tek bukan yang mesin. Iya. Oh. Yang hand typing yang tek gitu, yang pakai tangan. Yang manual. Iya, tapi nggak hilang kan? Nggak hilang, itu seumur hidup. Itu namanya baju abadi kata mereka. Pakaian abadi yang mereka bawa sampai meninggal mati. Iya. Unik sih, Kak. Keren kan? Nah, kalau yang cowok telinga panjang kalau apa yang cowok, ininya? Kemarin saya ketemu teman dari suku Dayak Kayan mendalam, Kapuas Hulu, itu dia telinga panjang, katanya itu keturunan. Jadi yang boleh memanjangkan telinga karena kalau dia punya keturunan telinga panjang juga. Itu dari informasi dari dia ya, sebagai orang Dayak gitu. Berarti hanya keturunan dia ya? Biar nggak punah mungkin ya, nggak telinga panjangnya gitu. By the way, ada berapa ini sih suku Dayak? Yang terdaftar di pemerintah pusat ya, ada 405 subsuku. Tetapi mungkin di pedalaman tuh masih ada mungkin. 400 lebih dari berapa? 405. 405 subsuku. Ya. Terus ada 7 rumpun. Wow. Gitu. Kalau Deli itu suku Dayak Simpang Kualan. Simpang Kualan. Ketapang, Kalimantan Barat. Ketapang ya? Berarti perbatasan Kalteng. Oh, ke perbatasan Kalteng. Gitu. Iya, gede banget di sana tuh. Ya, besar banget ya, Kak. Besar banget. Jauh 11 jam loh, guys. Wah, iya. Keren banget. Iya. Itu apa ya? Aku cerita sedikit. Aku kan pernah kebetulan nenek kakek dulu waktu masih hidup kan dia di dekat Palembang. Jadi kampungnya dekat Palembang. Sekitar 5 jam sebelum Palembang kalau jalan biasa. Itu daerah Batu Raja. Nah, dulu waktu aku kecil tuh papa pernah ngajak jalannya tuh sampai Danau Toba. Jadi ke Jambi, Pekanbaru, terus lanjut lagi ke Danau Toba, Pulau Samosir gitu kan. Nah, kebetulan Sumatera Barat itu belum pernah. Nah, waktu itu pas kapan Natal kan kita biasa selalu pulang ke sana. Nah, itu iseng tuh ngelihat di peta kok ke daerah Padang 1,5 senti nih kurang lebih ya gitu. Nah, berangkat jam 3 pagi itu sampai jam 6 sore belum nyampe. Jam 3 pagi? Berarti berapa jam itu, Pak? Berarti sudah 15 jam. Iya. Ya, besoknya kami istirahat habis makan siang baru jalan dan itu nyampenya baru jam 4 apa jam 5 sore baru sampai. Berarti tambah lagi sekitar 3 jam 4 jam lagi. Keren sekali. Itu yang Pulau Sumatera yang kalau di peta kan ramping gitu ya, kecil ya, manjang. Apalagi Kalimantan ya. Kalimantan yang besar begitu. Aku pernah nanya waktu itu kalau nggak salah dari ujung ke ujung berapa lama ya, dari ujung Kalimantan Barat ke ujung barat ke ujung timur tuh. Berapa hari gitu katanya non-stop. Itu lama banget sih. Ya kan? Soalnya Kak Desi itu dia pernah explore Kalimantan itu pakai mobil dari Kalimantan Barat, timur, utara, selatan semuanya dilalui, tengah semuanya dilalui gitu. Berapa lama? Wah, itu karena mereka berhenti mungkin yang nginap-nginap itu dia hampir 1 atau 2 bulanan. 2 bulanan, iya. Aku dengar kalau nggak salah berapa hari ya, seminggu apa?
non-stop gitu ya. Dari ujung ke ujung itu. Wow, gila. Dan nggak kuat sih fisik. Iya. Iya. Emang Indonesia luas banget memang. Benar. Budayanya juga banyak ya Kak. Selain suku Dayak tuh banyak. Aku baru tahu loh tadi kamu bilang 405 tuh suku Dayak aja yang. Iya. Nah itu yang terdaftar aja ya, belum yang di pedalaman. Benar. Gitu, banyak banget. Makanya sebagai orang Indonesia tuh kita merasa beruntung gak sih Kak? Kayak punya punya budaya tuh yang banyak, kekayaan adatnya tuh yang beragam gitu. Iya, sebenarnya nggak ada negara lain nggak ada yang punya begini banyaknya. Iya, sebanyak itu. Cuman kita dan itu yang harusnya mempersatukan yang. Benar banget. Jadi jangan ada perpecahan lah. Jangan merasa wah suku saya yang paling baik ya kan, suku sana nggak baik gitu. Sebenarnya itu ya. Semua suku punya keunikannya masing-masing. Betul. Makanya Deli biasa kan orang-orang tuh kayak bilang, enak ya jadi suku Dayak udah punya privilege gitu kan. Maksudnya mereka bilang Deli. Tapi Deli tuh cuma bilang kayak, sebenarnya kami itu punya keunikannya tersendiri dan kalian juga punya gitu. Tapi bagaimana kalian tuh mempromosikan budaya kalian. Nah itu yang sangat penting sebagai anak muda gitu. Biasa kan ada tuh anak-anak muda dari suku lain bilang, pengen deh terlahir dari suku Dayak gitu. Padahal suku mereka tuh punya keunikan tersendiri. Emang privilege-nya apa biasanya? Sebagai orang Dayak ya, menurut Deli itu sebagai orang Dayak tuh kayak, karena kan budaya kami masih kental ya Kak. Jadi contohnya lah, kalau di Istana Negara itu yang paling terlihat tuh pasti salah satunya suku Dayak. Kalau ada acara-acara negara yang dipakai pasti baju-baju Dayak. Iya. Karena kan dia ciri khasnya dengan Pulau Kalimantan. Terus privilege lainnya kayak Deli di kampus yang dipilih untuk jadi take video kampus, profile kampus ya pasti teman-teman dari suku yang menonjol gitu, suku Dayak. Nah, terus sebagai perempuan Dayak juga sering dibilang orang Dayak tuh putih-putih ya, orang Dayak tuh cantik-cantik. Nah itu tuh membuat percaya diri gitu loh Kak. Tapi bukan lebay ya, tapi kayak merasa terima kasih semuanya gitu. Saya taunya yang itu doang. Privilege-nya orang Dayak itu cantik-cantik. Tapi saya nggak tahu sih itu benar atau enggak ya Kak. Apakah cuma menyenangkan diri? Enggak. Senang aja gitu. Enggak sih, pernah ditunjukin video-video juga. Ini namanya? Privilege-nya. Cewek-cewek Dayak nih, cantik-cantik nih gitu. Dan juga privilege-nya mungkin lebih ke gimana masyarakat Dayak tuh sampai sekarang mereka itu masih mempertahankan budayanya. Itu sih. Jadi anak cucu kami nanti pasti akan melihatnya gitu. Itu suatu privilege yang di luar komunitas kami belum tentu mereka mendapatkannya gitu. Oh, itu memang wajib atau? Ya itu wajib sih. Karena itu bagian dari hidup. Ya? Itu budaya itu bagian dari hidup keseharian mereka gitu. Keseharian masyarakat Dayak. Itu di usia berapa diajarkan itu? Dari lahir sih. Dari lahir ya. Contohnya ya Kak, kalau di kampung itu ada beberapa aturan adat yang nggak boleh kami langgar. Nah kalau di kampungku namanya Kampung Taha, dari kecil kami udah dibilang kami nggak boleh bakar terong, kami nggak boleh bakar kulit pisang, kami nggak boleh bakar cangkang telur, kami nggak boleh memasak ikan dan ayam di satu kuali yang sama. Kalau melanggar itu ada pantangannya. Nanti bisa misalnya kur semangat. Ini salah satu kebiasaan yang spontan. Kur semangat itu kayak semoga nggak terjadi ke aku ngomongnya kayak gini gitu Kak. Iya. Nah itu akan ada orang yang meninggal tiba-tiba kalau kita melanggar itu. Dari teman dekat kita atau apa? Siapapun. Kempunan. Namanya kempunan atau petaka gitu. Kalau kita melanggar itu. Jadi kalau misalnya kita melanggar itu kita harus langsung bilang ke ketua adatnya, biar nanti dibuatin obat. Nah, kayak sejenis kunyit nanti dioles-olesin ke semua orang-orang kampung, biar mereka tuh nggak kena kempunan itu yang kita lakukan. Nah itu salah satu yang Deli banggakan sih. Kampung sebelah aja yang kena gitu. Oh nggak gitu. Terus kampung sebelah panggilin diolesin juga ya? Nggak gitu sih Kak. Nggak bercanda. Iya. Itu lingkup di kampung Deli ya. Tapi mungkin beberapa suku lain ada pantangannya masing-masing gitu. Nah itu udah diterapin dari kami kecil Kak. Jadi kalau dari kecil tuh udah tahu, jangan ini minyaknya bekas ikan, jangan goreng ayam misalnya. Oh termasuk minyaknya? Nggak boleh. Dan pas masaknya juga nggak boleh, walaupun minyaknya dipisah nggak boleh. Kualinya ini bekas minyak ayam pun nggak boleh, harus dicuci dulu.
Gitu. Oh, walaupun minyaknya udah dituang atau apa gitu ya, tetap harus dicuci dulu ya. Boleh. Minyaknya apa ya, kayak airnya netes aja nggak boleh. Gitu. Itu udah diajarin dari kecil. Jadi kalau tanya anak-anak kampung kami, ini boleh nggak? Oh, mereka udah tahu nggak boleh. Gitu. Oh. Kecil-kecil udah diajarin gitu ya. Terus umur berapa sih bisa dilepas atau apa kayak gitu? Apa orang tua diberi kepercayaan, maksudnya memberi kepercayaan untuk? Kalau dari Deli sih mungkin karena keluarganya orang tua open minded ya. Mereka tuh kayak membebaskan anak-anaknya untuk melihat dunia luar, maksudnya dalam konteks positif ya. Iya. Itu dari umur 17 tahun itu, 15 tahun, 17 tahun itu udah boleh merantau. Udah boleh. Merantau. Jadi dulu tuh pernah umur 17 tahun itu udah merantau ke kabupaten sebelah sih untuk ngajar. Jadi buat ekspedisi mengajar anak-anak. Berapa jauh ini kabupaten sebelah? Sekitar 1 hari lah kalau pakai motor. 24 jam. Kabupaten doang ya kan? Iya. Kabupaten Kapuas Hulu. Oh, Kapuas Hulu. 24 jaman lah mungkin dari kampung Deli. Iya. Saya waktu main ke Wahau, itu mau lihat lampu merah itu kami harus naik mobil 4 jam. Iya sih, benar-benar. Ya, dan ketika mau ke kota itu maksudnya mau ngurus ke kecamatan atau 11 jam perjalanannya. Makanya kasihan juga kalau mau ngurus KTP ya kan ke kecamatan 11 jam sampai sini. Oh, besok datang lagi ya gitu. Iya, benar sih Kak. Aduh. Tega bener itu. Di rumah pakai bahasa apa? Bahasa Dayak. Ada bahasa Dayak ya. Bahasa Dayak. Dan orang tua memang dari kecil kayak bahasa Dayak. Ngomong dikit dong. Oh, tadi udah ya. Salam. Apalagi lah yang. Kalau itu Dayak bukan Dayak Deli, Kak. Oh, bukan. Jadi Dayak yang tadi, salam tradisional itu dari suku Dayak Nasional. Kanayan. Suku Dayak Kanayan. Kalau di dalam bahasa Deli itu misalnya mau nanya apa ya? Kamu udah makan belum? Ya. Omo ada 2 ogon. Omo tuh kamu, oko tuh aku. Dah itu sudah, duo itu makan, gon itu kamu udah makan belum? Belum berarti gon tuh belum. Oh. Omo dah 2 gon. Omo dah 2 gon. Kamu udah makan belum gitu. Mesa lupa nonton podcast entahlah. Jangan lupa nonton podcast ini ya. Oh, gitu. Iya. Unik ya Kak? Iya. Senang saya tuh belajar bahasa. Ya memang kalau suku Dayak kami itu bahasanya agak jauh sih dari bahasa Indonesia. Kayak tidur itu bis. Bis? Oko nak bis, aku mau tidur. Oko tuh aku. Gitu. Omo tuh kamu. Gitu kan. Oko nak apa tadi makan? Oko nak 2. Oko nak 2. Omo seburuk Mai, kamu lapar nggak? Omo seburuk tuh lapar. Seburuk. Ini kayak kelas bahasa ya guys. Apa-apa. Gitu. Lapar gitu. Seburuk. Ya, seburuk. Gitu. Seburuk. Tadi ini ada. Oh iya, ada kue. Silakan dimakan. Nanti Kak. Seperti biasa. Kita biasanya ada banyak yang ngasih kue. Wow. Ya, Mas udah berapa episode gak? Mari yang UMKM mau promosi ya, namanya? Iya, promosi produk boleh ya kan? Ya. Makanan, kue seperti beberapa episode yang lalu itu ada. Oh, UMKM ya. UMKM dari Paroki Bintaro ya kan. Mungkin ada yang baju juga. Ini Kak Deli kainnya kain Dayak ini pasti. Kalau ini enggak sih Kak, ini biasa aja tapi gelangnya sih. Oh, gelangnya. Gelang Dayak, anting-anting Dayak. Oh. Ini buat sendiri Kak. Oh, bikin sendiri? Iya, buat sendiri. Terus ini. Ada di itu juga? Dijual online juga? Enggak sih. Produksi sempet sendiri. Juga ya? Masih sempet ya? Selain Iya. Kuliah, influencer, terus? Iya, buat kayak gini juga. Kebetulan sebenarnya dulu pernah jualan sih pas SMA. Jadi jual-jualan kayak gini. Tapi mungkin karena udah kuliah tuh udah kayak nggak kepegang. Karena satu ini tuh bisa hampir 2 jam, 3 jam. Kalau duduk aja gitu buat 2. Oh. Gitu. Biasa buat gelang juga, buat kalung. Gelang tapi dari untuk mana? konsumsi pribadi. Gimana Kak? Gelang dari apa buat? Dari manik-manik sama dari resam. Resam tuh apa? Resam itu ini masih apa? Karet, bukan? Bukan. Resam itu sesuatu yang ada di dalam pakis.
Jadi dia kayak tali gitu tapi dalam pakis. Dalam batang. Dalam batang pakis itu. Ada pakis khususnya. Bersama kayak apa ya, uwi itu apa ya bahasa Indonesianya? Aduh. Nggak tahu. Ini Kak yang untuk rotan. Nah, dia sejenis rotan tapi dalam pakis. Gitu. Aduh. Tapi tipis-tipis gitu ya? Iya. Ini bisa untuk ngikat parang juga. Ngikat parang terus untuk gelang. Ini aku juga beli di sana. Oh, di Kalimantan? Iya, waktu ke sana. Iya, banyak batu-batu. Batu-batu. Di tempatmu juga banyak batu-batu? Banyak juga, banyak. Batu-batu yang unik kayak gitu banyak juga. Balik nih ke paroki, gimana Kak Deli? Aku dengar ini, ngerasa seneng banget di paroki Bintaro tuh. Kenapa? Kok sampai padahal kan ada paroki-paroki tetangga gitu. Aku dengar ada paroki tetangga tapi Kak Deli lebih memilih di paroki Bintaro. Ya aku minum ya? Oh iya. Minum loh Kak. Ya, mungkin sebenarnya semua paroki itu bagus semua, enak semua sih Kak. Tapi mungkin kenapa lebih milih di Matius Penginjil ini? Karena yang pertama tuh suasananya tuh kayak di Kalimantan. Tenang, adem. Jadi itu ya teman-teman, kalau ibadah itu lihat aja, pokoknya paling depan altar sebelah, kalau kita ngadepin altar tuh sebelah kanan, barisan keempat atau kelima bangkunya. Oke, cowok-cowok kalau mau cari Deli di situ misa jam 4 sore. Aduh, jadi promosi ini ya. Baris keempat 5 di depan Ambo, ya kan? Depan itu kan, Sabda Allah itu kan? Iya. Nah, itu apa ya? Karena ngerasa di Matius Penginjil itu romonya seru-seru, terus umatnya juga welcome, dan perayaan Ekaristinya itu rasanya itu kayak di Kalimantan gitu. Makanya setiap minggu tuh pasti selalu di Matius. Karena lama. Maksudnya di Kalimantan kan ada tuh paroki-paroki lain yang mungkin karena kejar-kejaran sama waktu gitu. Semua lagu tuh dibacain gitu. Jadi misalnya 30-45 menit selesai gitu. Kalau di sini kan lama justru. Orang-orang banyak yang ngerasa lama banget sih kalau di Matius. Iya? Kalau buat Deli enggak ya? Enggak. Buat Deli tuh kayak ngerasa enjoy aja Kak. Alurnya tuh kayak enggak lama kok. Rasanya tuh sebenarnya enggak lama. Hikmah gitu. Iya, makanya. Seru banget. Aku malah kalau ya dulu beberapa iseng pernah kan coba ke gereja lain misa gitu, malah kadang-kadang kurang kok dibacain semua jadi. Tapi di sini beneran seru. Lagunya juga semuanya Deli tahu, maksudnya karena kan pakai puji syukur sama dengan di Kalimantan. Sana itu ya ada puji syukur juga ya. Iya, pakai puji syukur juga. Paroki mana kamu di sana? Paroki Santo Martinus Balai Berkuak kalau di Kalimantan. Gede gerejanya. Hampir mirip dengan ini. Oh ya. Tapi mungkin agak lebih kecil sih. Umatnya banyak? Banyak banget. Di sana nggak tahu sih sampai berapa stasi itu. Banyak banget. Kamu daftar itu dong, daftar lingkungan udah belum? Belum, karena Deli nggak tahu lingkungan Deli masuk ke lingkungan mana. Nanti bikin cari informasi. Nanti tanya ke sekretariat. Bapak Ibu yang daerah-daerah apa tadi? Trisakti. Tolong ini ada ya, boleh komen. Langsung dicari, ini ada satu domba yang hilang. Nggak hilang. Yang mencari stasinya. Stasi ya, mencari lingkungannya nih. Ya. Gimana? Jadi siap berpartisipasi di pelayanan di. Bisa diatur. Bener loh, jangan hilang lagi loh. Oh, kamu nggak pasang tato? Kakak Deli udah. Tapi kalau Deli kan kebetulan masih kuliah ya, dan juga ada ikatan beasiswa dengan pemerintah, jadi ada aturannya. Itu emang maksudnya orang yang yang pasang tato itu? Tanda apa? Sebenarnya kalau tato itu kan ada beberapa suku Dayak aja, nggak semua suku Dayak kan Kak. Nah kebetulan kalau Deli itu nggak ada tradisi tato sebenarnya. Tapi kakak Deli itu saking cintanya dengan budaya Dayak, jadi dia pakai tato suku Dayak Iban. Suku Dayak yang terbanyak juga rumpunya. Nah kalau di suku Dayak Iban itu orang yang pakai tato itu kalau dia itu sudah berkelana, atau dia punya skill, kemampuan, entah dia bisa menenun, menganyam, bermain musik,
terus dia udah pernah merantau, entah itu keluar pulau, keluar desa atau apa, baru dia boleh ditato. Gitu. Itu tandanya dia udah dewasa. Gitu, udah sepasang tato. Mungkin one day, tapi setelah menyelesaikan studi dulu. Ya, setelah semua selesai ya. Ininya ya. Ya. Kalau aku ini, tato tuh waktu itu pernah baca, sebenarnya ada sih di itu loh. Kalau kan kita juga sering ada donor darah ya kan. Nah di itu ada pertanyaan, apakah Anda pernah ditato gitu kan. Nah kata orang sih ini salah katanya. Jadi katanya walaupun udah ditato tuh masih bisa donor darah. Cuman yang aku tahu tuh dulu kalau ditato itu nggak boleh donor gitu loh. Nah jadi kan karena itu aku jadi nggak tertarik untuk ditato karena memang pengen rutin donor darah kayak gitu. Tapi katanya ini nggak apa-apa kok bisa gitu. Tapi ya benar sih. Tapi kalau dari itu ngelihat tato tuh dari segi seninya sih. Seni ya. Dan juga historinya. Kan kalau kebanyakan orang tuh ngelihat tato tuh segi kriminalnya. Iya. Tapi kalau tato adat menurut Deli itu sangat penting untuk dilestarikan sih. Apalagi tato-tato adat perempuan. Karena sekarang itu kebanyakan tato tuh hanya digunakan oleh orang-orang tua yang mungkin udah sesepuh. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada perempuan yang masih muda pakai tato tuh menurut Deli unik sih. Banyak hal-hal yang mungkin anak-anak muda sekarang ya itu tadi ya karena modernisasi dan ini jadi itu kan punyanya orang-orang tua gitu. Kalau ditato itu kan orang-orang tua gitu. Bener. Saya kan anak muda, apalagi ini ya anak muda zaman sekarang gitu. Benar. Tapi itu ini ya ya tadi ya masuk budaya ya. Sebagai pelestarian budaya ya, yang udah hampir hilang sekarang. Jadi kalau teman-teman yang perempuan khususnya itu tapi ini tidak menuntut teman-teman semuanya bertato ya. Maksudnya itu melihat dari sisi seninya gitu. Kalau ada yang bertato jangan dijudge guys, apalagi tatonya tato adat gitu. Tato adat tuh gimana sih ininya? Tato adat tuh memang ada motifnya. Ada motifnya ya. Motifnya ada, terus historinya juga ada. Jadi kalau tanya aja kalau orang pakai tato adat pasti dia tahu ini artinya apa, maknanya apa gitu. Gitu kan. Kak Deli kok masih pengen pelayanan tadi dengan menghubungkan dengan budaya itu, kenapa sih pengen? Mungkin lebih biar mendekatkan tradisi ini dengan agama kita gitu ya. Kan tradisi kan bagian dari hidup, agama juga bagian dari hidup. Nah gimana kita bisa menjalankan dua-duanya itu dan juga mengkaitkannya gitu. Makanya lewat sape itu tuh biasa buat lagu-lagu rohani agar orang-orang yang rohaniwan ya bisa menikmati juga unsur-unsur tradisional dari suku Dayak itu dengan menikmati lagu-lagu rohani gitu sih. Lebih ke suka aja dengan lagu rohani dimainkan dengan sape. Ada unsur tradisionalnya, ada unsur rohaninya, mendekatkan diri dengan Tuhan dan mendekatkan diri dengan adat. Keren ya, itu ya tadi ya aku salut loh sama Kak Deli, filosofi apa tadi? Tetap Dayak mendayak di tanah perantauan. Itu dipegang terus ya? Iya, puji Tuhan sampai sekarang tetap dipegang terus. Itu semua anak-anak yang merantau pegang itu atau? Enggak, itu tagline yang Deli buat sendiri. Tagline sendiri. Waktu itu sebelum merantau kayaknya Deli itu harus buat satu tagline deh. Tagline itu tadi untuk ya. Pegangan gitu. Enggak tahu sih ini lebay atau enggak sih Kak? Enggak lah. Oh enggak ya. Lebayan punya saya. Apa? Lebay dan gak mutu. Gimana tuh nih? Udah sudah lupakan. Nanti aja, nggak bagus itu. Apalagi ya yang mau di ini nyanyi yuk. Oh, okay. Nanti kan ada di penutup kan nyanyi ya kan. Mungkin nyanyi karena itu nyanyi sendiri kan nanti pas penutup. Nyanyi sama aku dong. Boleh sampainya di situ Kak. Iya nggak apa-apa. Ambil. A few moments later. Iya, saya main musiknya. Iya. Padahal nggak bisa pulang hujan nggak apa-apa kan ya. Ini apa ini? Waktu Tuhan. Atau lagu apa Kak? Tunggu. Lagu apa dulu? Boleh tadi Waktu Tuhan. 1, 2, 3. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ih, keren banget suaranya. Keren banget, tepuk tangan guys. Hujan bukan langsung. Keren banget. Gak bisa pulang loh. Langsung speechless. Jangan itu apa namanya? Saya jadi malu nih. Keren banget, serius Kak. Nyanyi lagi nih. Wah, boleh. Boleh dong collab ya. Iya, boleh banget sih Kak collab nanti kita buat YouTube. Kita buat konten YouTube pasti banyak yang nonton. Gitu ya. Apalagi suaranya bagus ternyata Masa guys. sih? Aduh, Adeli nih. Bisa aja. Orang pertama loh yang bilang. Sekian ribu guys, orang bilang jelek. komen ya, bagus gitu ya. Sekian ribu bilang jelek loh, Kak Deli doang yang bilang ini. Oke Kak, ada pesan-pesan apa mungkin untuk anak-anak muda? Oh iya. Tadi berapa umur? 23 ya? 22. Ya, jangan dituakan Kak. Enggak, tadi kan bilang apa namanya 23. Oh iya. Aduh sorry Kak, lupa. 22 mau ke 23. Mau ke 23. Kapan ulang tahunnya? Bulan 8. Oh, bulan 8. Oh, saya bulan 7. Oh. Terakhir lagi. Leo ya Kak? Leo. Oh, kita sama-sama Leo. Juga. Leo. Leo Pride. Ya. Ya pesannya ya. 2, 3. Oh, beda 2 tahun kita. Oh, oke. Iya kan saja guys. Ya, buat apa namanya? Mungkin teman-teman muda khususnya teman-teman. Oh, ini dulu. Sebenarnya merantau itu ini nggak sih? Menakutkan nggak sih? Iya. Nah, nanti baru kasih pesan-pesan orang muda khususnya yang lagi di perantauan. Kalau Kak Deli sendiri gimana? Merantau itu menakutkan atau hidup sendiri terus semua sendiri ya kan, makan sendiri, ini sendiri, nggak ada orang tua. Iya. Mau nyanyi pakai ini? Oh, makan sendiri. Sebenarnya merantau itu sejujurnya tidak menakutkan sama sekali. Pertama-tama ya, awal-awal ke Jakarta khususnya, ibu kota kan, yang katanya lebih kejam dari Betiri, ternyata nggak semenakutkan itu. Lebih ke gimana ketika kita merantau, kita itu tahu jati diri kita lebih dekat dengan diri kita sendiri, kita lebih berani untuk mencoba hal baru loh Kak. Kalau kita nggak merantau tuh pasti kayak ngerasa, ngambil ini takut nanti salah gitu. Tapi kalau merantau tuh nggak ada pilihan lain, kita harus mencoba semuanya. Walaupun hal yang tidak baik, enggak sih, konteks positif. Ya. Nah, kita juga bisa membedakan gitu, lingkungan ini tuh lingkungan baik nggak sih, lingkungan kita tuh toksik atau enggak. Nah, kita bisa memutuskan kalau toksik itu kita bisa putuskan. Itu enaknya ngerantau. Jadi kita bisa ngelihat orang-orang itu dari sisi manapun, bisa ketemu orang dari penjuru dunia gitu. Merantau tuh enaknya kayak gitu sih. Wawasan lebih terbuka. Iya, benar-benar. Nah, selama merantau itu lebih ke membuka wawasan sih Kak. Membuka kayak ternyata lebih banyak orang yang lebih hebat dari saya ya. Nah itu tuh membuat kita tuh kayak sadar diri gitu loh. Maksudnya kayak ternyata di atas langit tuh masih ada langit gitu. Jadi kita nggak bisa berbesar hati gitu, sombong atau apa tadi gitu. Karena ternyata masih banyak guys yang lebih hebat dari kita. Tapi kita harus mengapresiasi sekecil apapun prestasi yang kita dapatkan. Gitu. Nah, tadi terkait dengan yang jadi harus mengatur hidup sendiri ya kan. Mengatur hidup sendiri. Nggak ada lagi tuh orang tua itu gimana? Mungkin selama merantau. Apa malah happy ya? Nggak ada yang ngatur gitu, bebas. Oh enggak sih. Nggak juga ya. Lebih ke puji Tuhan, Deli itu dilahirkan dari keluarga yang open minded. Jadi orang tua tuh memberikan kepercayaan kepada Deli untuk merantau kemanapun. Deli pernah tinggal di NTT selama setengah tahun. Terus tinggal di Bali. Lalu tinggal di kemarin ke Mentawai juga, Sumatera. Lalu pernah ke teman-teman suku Sunda Wiwitan, pernah tinggal di sana juga. Terus explore Baduy. Itu tuh orang tua tuh nggak ada tuntutan kayak jangan, kamu tuh cewek, kamu jangan kemana-mana, kamu tuh takut kamu ini tuh nggak ada. Orang tua tuh kayak memberi kepercayaan. Yang penting kita sendiri tuh jangan melanggar atau merusak kepercayaan itu gitu.
Jadi Deli mau kemana pun bebas, yang penting tahu diri, tahu batasannya, hal-hal yang positif boleh dilakuin, hal-hal negatif tuh dijauhin gitu. Itu enaknya terlahir di orang tua Bapak Julin dan Ibu Mara. Oh. Gitu. Selamat malam Bapak Ibu Julin dan Ibu Mara. Mungkin nonton. Iya, nanti Deli suruh nonton. Ya. Masih dicariin? Apa udah nggak dicariin sama orang tua? Apa udah? Masih dicariin. Udahlah biarin aja dia udah. Mungkin karena Deli tuh setiap kemana-mana kan ngabarin gitu ya. Tapi kadang nggak ngabarin juga sih. Kalau naik gunung biasa nggak ngabarin. Oh, sering naik gunung ya? Iya, sekarang udah mulai naik gunung. Biasa nggak ngabarin, tapi tuh kayak mereka, yang penting Deli tuh sehat sih Kak. Kalau sakit baru ngabarin. Kadang juga nggak ngabarin. Tapi kalau sakit ngabarin nggak bikin mereka ini nanti? Nggak. Apa namanya? Iya, khawatir gitu. Kalau yang parah baru ngabarin. Kalau masih sakit-sakit demam sih kayaknya nggak ngabarin. Nggak usah ya. Kayak nggak enak badan aja karena kecapean kemarin. Baru mereka kayak, oh yaudah istirahat aja, jangan dulu kegiatan ya. Nah itu baru mereka larang. Kalau pas lagi sakit gitu. Iya. Kalau nggak sakit mah mereka terserah. Maksudnya mau kemana pun yang penting tahu batasannya aja. Pernah dari itu sampai nginap di teman-teman yang rumahnya itu pinggir Kak, sampah-sampah gitu. Nah itu makanannya kan itu kan maksudnya maaf kurang higienis gitu kan. Nah itu yang Deli cari, maksudnya kayak pengen merasakan apa yang mereka rasakan. Kamu tuh gitu tuh sendirian apa bareng-bareng teman sih? Kadang sendiri, kadang dengan komunitas atau teman-teman gitu sih. Yang dicari apa? Itu tadi. Lebih ke feelingnya gimana empati. Kita merasakan kehidupan yang mereka rasakan gitu. Kadang saya sendiri ya, bukan kita. Pernah merasa nggak bersyukur gitu loh. Ternyata tuh masih banyak loh yang lebih gitu. Ya memang. Keren ya kamu ya. Live in-nya bareng itu. Mungkin OMK-nya diajak live in di tempat ini sampah boleh, gitu. Kita buat ini ya, ekspedisi. Iya. Boleh, tim Komsasnya juga diajak. Biar supaya kita lebih banyak bersyukur, ya kan? Iya. Dan ternyata mereka di sana tuh hidupnya happy aja. Kadang kan kita, kasihan banget ya mereka gitu. Padahal mereka juga happy dengan kehidupan mereka gitu. Itu membuat kita bersyukur juga dengan hidup kita sekarang sih. Sering itu, maksudnya sering ngelakuin itu atau? Sering. Biasa tuh sukanya atau ada schedule-nya. Pokoknya setiap sebulan sekali saya harus kemana gitu. Oh, enggak juga sih, random aja biasanya Kak. Sesuai jadwal aja biasanya. Kalau enggak tuh traveling sendiri aja. Jadi traveling sendiri kan enggak ada orang sama sekali. Nah, itu akan ketemu stranger. Di situ kayak ngerasa, ternyata orang tuh baik-baik ya. Kan biasanya kita mikir tuh kayak orang tuh langsung image-nya buruk gitu kan. Iya, betul. Lihat dari mukanya galak, kayaknya orang jahat deh. Ternyata pas kita ketemu tuh baik gitu. Iya. Makanya salah satu enaknya jadi tinggal sendiri. Ya itu tadi jangan menilai dari ini. Karena saya juga pernah sekali agak malu ya karena menilai orang tadi dari tampilannya gitu. Wah, ini orangnya ini nih nggak friendly. Ternyata begitu bersahabat, begitu baik kan jadi malu sendiri. Ampun, salah saya gitu. Ya benar sih. Tapi kalau pas lagi itu bilang ke orang tua atau enggak juga? Traveling ya, kalau pas lagi traveling. Atau kalau ingat aja? Kadang bilang. Tapi kadang kalau udah selesai sih. Atau pas udah di tempatnya kayak, aku lagi di Jogja ya, soalnya lagi ada kegiatan. Jadi kan biasanya tampil-tampil sape kan. Jadi mereka udah tahu kemarin kayak ke Sumba. Bawa ini terus bawa sape. Itu tuh pas udah di sana kayak bilang, Mak, Deli di Sumba. Kata jauhnya, katanya gitu. Ya udah mereka udah kayak, jauhnya gitu. Ya hati-hati ya gitu aja. Tapi sering bilang kok, kabar. Enggak di ini. Apa? Udah nggak apa-apa, kamu sudah kami buang gitu. Enggak gitu sih. Untungnya mereka tuh kayak membebaskan gitu loh Kak. Enak sih, enak banget. Iya. Jadi bebas untuk kemanapun, yang penting tahu batasan itu paling diingat kan. Kayak bisa. Hebat kamu ya. Maksudnya bisa dapat kepercayaan itu kan tentunya dengan mungkin sebelumnya ya bisa membuktikan dan membuktikan. Iya. Jadi sebelum dapat kepercayaan itu memang harus meyakinkan orang tua dulu, dan puji Tuhan mereka tuh kayak percaya gitu loh. Dan kan kalau orang tua tuh memang Katoliknya kuat juga kan. Yang paling mereka ingatkan tuh gimana kamu tuh dimanapun itu harus
tetap ingat sama Tuhan, harus tetap doa, harus tetap ke gereja. Nah itu selalu ditanya, udah ke gereja kah hari ini, misalnya hari Minggu, pasti langsung ditanya. Kan mereka kan selalu ibadahnya pagi ya kalau di kampung kan, pagi-pagi. Dili kan ibadahnya sore kan di sini, kayak kamu gak ibadah ya gitu, soalnya aku baru bangun tidur biasanya kan, jam-jam segitu, jam 8, jam 9. Enggak, aku ibadah sore. Nah sekarang mereka udah tahu, oh ibadahnya ternyata di sana sore gitu. Enggak, ada yang pagi juga sebenarnya Om Tante, cuman masih tidur. Tapi kalau di sana berarti pagi diubrak-ubrak gitu dong maksudnya. Pagi ibadahnya. Pagi mereka misa. Maksudnya dibangunin gitu. Pagi bangun. Oh enggak sih, enggak ya. Kesadaran sendiri gak sih kalau di kampung. Bangun sendiri ya. Ini sampai dibawa ke bukan maksudnya ke apa tadi show ke luar kota, luar daerah. Masuk apa bagasi atau? Bagasi, tapi di aman tapi ya. Oh, di wrapping. Oh, oke. Aman ya. Dia udah melalang buana. Puji Tuhannya kemarin dia ikut di Istana Negara itu. Oh ya? Iya. Kamu itu juga? Puji Tuhan lolos kemarin Gita Bana Nusantara. Iya. Yang ngewakilin suku Dayak buat tampil di Istana Negara. Yang kemarin HUT RI ini? Iya. Oh, nanti aku cari. Enggak. Ini apa namanya? Ada ini khusus nggak sih? Apa senar khusus atau apa? Oh enggak, ini pakai senar gitar. Senar gitar ya. Kalau dulu tuh pakai rem sepeda. Hah? Rem sepeda. Oh, tebel-tebel dong. Kan dia agak lilitan gitu kan kalau rem sepeda. Apa ditarik satu-satu kali ya? Di sana di Kalimantan. Di suku Dayak. Di suku Dayaknya. Suku Dayak itu pakai rem sepeda. Oh. Tapi sekarang udah modern jadi pakai senar gitar. Di sana pun udah ganti senar gitar. Udah ganti. Kalau belum nanti saya mau jualan supply ke sana senar gitar. Kalau belum ada. Nah, terus tadi ya berarti jangan takut teman-teman OMK untuk merantau, melanglang buana, ya kan? Iya. Belajar budaya baru, kebiasaan baru, orang-orang baru, hidup juga, tapi tetap dengan bertanggung jawab, baik kepada Tuhan dan kepada keluarga. Iya, dan kepada diri sendiri. Pada diri sendiri juga. Terus pesan-pesan untuk ininya orang muda Katolik, khususnya AMK Paroki Bintaro. Iya. Jangan lupa cari Deli. Dong nih Kanita Sikap, tolong diajak ini Kak Deli. Tolong dong direkrut ya. Biar ketemunya seiman. Selalu terbuka. Biar yang ketemunya seiman juga kan Kak. Iya kan, temannya seiman gitu. Maksudnya kayak banyak teman tapi itu yang seiman tuh kalau di Kalimantan susah, kalau di Jakarta susah nyarinya gitu. Yang Katolik gitu. Di kampus ini susah juga. Mungkin di kampus ada sih beberapa tapi kebanyakan non-Katolik. Gitu. Mungkin untuk teman-teman OMK semuanya seluruh Indonesia khususnya Gereja Santo Matius ini penginjil, kita sama-sama belajar mendekatkan diri dengan Tuhan sih, karena apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, ya Bapak yang mau mendengar kita tuh cuma Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau Deli sebagai anak rantau, kalau udah nggak tahu mau cerita kemana, maksudnya orang tua ada, tetap cerita orang tua, tapi itu kan mereka nggak bisa langsung hadir di situ gitu loh. Jadi yang bisa langsung hadir di hati kita tuh Tuhan Yesus, dan emang itu terbukti sih Kak. Setiap Deli ada, maksudnya kayak merasa terpuruk tuh berdoa tuh menjadi jalan ninja, yang langsung tenang gitu loh hati. Makanya kalau setiap ibadah ke pastoran ini, gereja ini, kalau udah Romo di depan, pasti selalu mendoakan, langsung minta Romo boleh nggak doain gitu. Kalau lagi sedih, kangen orang tua. Kenapa kamu Deli? Misalnya kata Romo Wawan tuh sering banget doain Deli. Ini jodoh Deli tuh nggak ada yang agamanya sama sih gitu kan. Makanya Romo Wawan tuh kayak, kamu ikut OMK biar ketemu yang seiman, dia bilang gitu. Dia ini candain gitu. Iya. Jadi setiap kali kita ingat sama Tuhan tuh pasti rasanya tuh kita dituntun gitu, mendapatkan banyak berkah. Jadi tetap ingat akan Tuhan itu sih. Oh ini pacarnya nggak seiman, terus didoain Romawan biar bubar gitu. Sih, kan? Oh masih single. Karena yang kemarin beda agama. Oh iya. Nah sekarang single. Oke, teman-teman tunggu apa lagi? Iya Romawan baik banget ya dia ya. Makanya kamu ikut OMK dong biar kamu tuh ketemunya si Iman, dia kayak gitu.
Ya ampun, tapi nggak ikut OMK karena cuma mau nyari itu ya guys. Kita berteman. Ya, itu kan pernah kami bahas dengan tim OMK apa namanya. Mereka menganggap itu adalah bonus. Oh iya benar. Ya, bonus dari pelayanan. Tujuannya bukan ke situ. Benar. Tujuannya tetap pelayanan. Ya untuk Tuhan dan itu bonus. Benar. Setuju. Nah itu apa namanya? Tadi aku mau nanya ini. Tapi kan ada beberapa temen yang mungkin ngerasa gini loh. Mungkin lebih baik ngomong ke orang lain, sahabat atau apa yang memang ada sosoknya kan. Maksudnya kalau tadi kan Deli ngomong kalau cerita ke Tuhan kan malah langsung tenang gitu ya. Tapi kan ada beberapa orang yang Tuhan kan apa ya nggak nampak gitu. Jadi yang ngomong sama Tuhan apa ya nggak langsung dijawab gitu loh. Mending langsung ngomong ke teman atau apa gitu. Tapi kalau berapa teman juga nggak bisa bantu. Kalau Deli sendiri gimana? Kok bisa sih maksudnya dengan ngomong sama Tuhan tuh langsung merasa tenang gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena memang dari kecil ya kan, karena dilahirkan dari keluarga Katolik gitu, jadi udah diajarkan untuk bahwa kita itu yang bisa tolong kita tuh ya hanya Tuhan gitu kan. Nah emang sebenarnya teman itu bisa, mungkin perantara Tuhan tuh bisa dari teman kan. Betul. Ya. Tapi kalau Deli itu di sini sendiri gitu, jadi ya yang paling dekat tuh Tuhan dan merasa Tuhan itu memang ada gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin setiap orang tuh punya ini sendiri nggak bisa merasakan Tuhan hadir atau enggak. Suara hati ya. Dan Deli ngerasa tuh kayak benar. Apalagi setiap minggu, pokoknya lihat aja. Itu kan ada patung Yesus ya Kak, di dekat patung Yesus, Bunda Maria yang gendong Yesus. Di belakang, Pieta. Yang di dekat pintu keluar. Iya. Nah di situ tuh setiap hari Minggu pas selesai ibadah Deli selalu doa situ. Dan itu tuh ngerasa kayak sampai nangis biasanya. Nggak tahu kenapa kayak tersentuh aja gitu. Kalau di Gua Maria sering juga. Oh di Gua Maria kalau bisa malam biasanya. Biasa malam. Tapi yang lebih sering sih di belakangnya patung itu sih. Ya. Karena di situ juga ternyata banyak orang yang doa juga. Betul. Itu waktu itu sampai seperti di Basilika Santo Petrus itu kakinya sampai rusak karena banyak ya yang benar. Itu di situ. Guys, kalau mau cari Deli, titik berikutnya adalah di Pieta. Setelah habis misa. Sekitar jam-jam 5:15. Aduh, ini jadi promosi ya Kak. Nggak apa-apa. Oke, Kak Deli, terima kasih banyak loh. Bener ya nanti? Iya siap. Join kita pelayanan. Mau di mana komsosnya? Mau di live streaming, mau di divisi dokumentasi, divisi sosial media. Banyak divisinya ya Kak? Banyak. Oke, nanti kita lihat ya guys. Terus ada desain. Bisa desain juga. Sedikit mungkin. Ada divisi podcast, ada Gema. Biar kelihatan kerja aja. Jadi divisinya banyak. Padahal orang-orangnya mah itu aja diputer-puter. Ya karena kami banyak yang join, tapi banyak yang juga yang hilang. Seleksi alam. Iya. Semangat di awal lalu hilang. Gitu. Ada juga akhirnya ya mau nggak mau jadi tetap orangnya itu aja walaupun divisinya banyak. Tapi asik-asik sih anak-anaknya. Dan banyak yang bisa dipelajari juga kan. Belajar mengelola tadi sosial media, ya kan. Belajar ini recording ini. Sip. Thank you ya. Terima kasih banget. Semoga bisa menginspirasi yang lain, teman-teman semua. Jangan lupa ditunggu collab-nya. Iya. Terima kasih juga undang Deli kesini. Merasa beruntung karena sebenarnya Deli bukan asli orang sini dan Deli juga ibadah ke Matius itu kan sebagai umat gitu kan. Maksudnya sebagai umat yang bisa dikatakan numpang sih. Nggak apa-apa. Tapi ternyata diundang dan dikasih kesempatan di podcast ini, keren banget. Episode 27 kan? 27.
Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Promosi. Oh iya, jangan lupa juga di follow YouTube-nya Kak Deli. Nanti besok pagi saya mau dengerin lah. Aduh, terima kasih Kak. Kak Deli, makasih ya. Oh iya. Sampai ketemu. Thank you lo udah main-main kesini. Ditunggu. Pokoknya benar-benar jangan tenggelam di dasar umat, tapi harus muncul ke permukaan. Yes. Siap. Iya. Nanti aku yang tarik kalau nggak muncul. Ya, benar kan? Mau kan pelayanan di paroki Bintaro mau kan? Bisa kan? Kemarin kan udah diajak Romotio kok, nanti aku suruh minta Romotio. Aduh. Romo itu Kak Deli diajak lagi coba. Aduh, kalau Romotio langsung bergerak ya. Ayo bergerak kan? Ya. Saya juga kalau Romotio yang minta langsung siap Romo, jalankan. Kan dia gembala di sini ya kan, jadi pastor kepala di sini ya, ada permintaan langsung harus dijalankan. Oke, terima kasih semua. Oh ya, masih satu loh nanti main. Oh iya. Ya, tapi aku nggak temenin. Oke. Supaya tidak merusak seperti yang tadi. Enggak dong, tadi perfect loh guys. Bagus banget. Nanti kita collab ya. Makasih ya Kak Deli. Makasih juga. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan mari kita saksikan performance dari Kak Deli. Yeay. Terima kasih Kak Deli. Terima kasih. Thank you. Okay.